Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Harahap dengan NIM 4012411246. Di sini saya akan melaksanakan tugas hukum laut internasional untuk menganalisis dua kasus, apakah itu berkaitan dengan kajian hukum laut internasional. Yaitu saya akan membahas kasus dari MV Caledonian Sky di Papua dan perompakan kapal Filipina di Somalia. Jadi sebelum kita membahas kasus, kita harus tahu apa itu yang disebut sebagai konstitusi samudra. Karena sebelum ada konvensi ini, aturan di laut itu sebagai hukum alam, siapa yang kuat dia yang menang. Indonesia sendiri telah meratifikasi aturan ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. UNCLOS membagi laut menjadi beberapa zona, yaitu laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, hingga laut lepas. Pemahaman ini sungguh krusial karena beda zonanya, beda pula aturan mainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan kasus MV Caledonian Sky dan luka di terumbu karang Papua. Itu melalui analisis yuridis pasal 56 UNCLOS, berdasarkan pasal 56 UNCLOS 1982 di wilayah ZEE negara pantai memiliki hak berdaulat. Ingat, hak berdaulat ini berbeda dengan kedaulatan penuh. Di zona ekonomi eksklusif, kita punya hak eksklusif untuk eksploitasi dan mengkonservasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Lalu yang kedua, perlindungan lingkungan, bagian ke-12 dari UNCLOS. Ketika MV Caledonian Sky merusak terumbu karang, mereka melanggar kewajiban internasional yang tertuang dalam pasal 192 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Terumbu karang adalah jantung dari ekosistem maritim kita. Lalu yang ketiga, tanggung jawab negara bendera. Di sini hukum laut berbicara tentang flag state responsibility. Kapal tersebut membawa bendera negara tertentu dan negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan kapal mereka mematuhi aturan internasional saat melintas di wilayah yurisdiksi negara lain. Jadi kasus ini masuk kajian hukum laut karena melibatkan benturan antara hak lintas damai kapal asing dengan kewajiban melindungi lingkungan laut negara pantai. Lalu kita masuk ke kasus nomor 2, yaitu kapal Philips dan ancaman perompakan di Somalia. Sekarang kita masuk ke definisi perompakan dulu. Pasal 101 UNCLOS menyebutkan bahwa perompakan adalah tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal swasta di laut lepas. Jika kejadian di laut teritorial, namanya bukan piracy, tapi armed robbery atau pencurian dengan kekerasan. Perbedaan terminologi ini sangat penting dalam hukum laut internasional. Lalu yang kedua, yurisdiksi universal di pasal 105 UNCLOS. Ini adalah bagian paling menarik. Perompakan dianggap sebagai hostis humani generis, musuh umat manusia. Karena itu, berdasarkan pasal 105 atau pasal 105, setiap negara, bukan hanya Somalia atau negara pemilik kapal, berhak untuk menangkap perompak dan mengadili pelakunya. Ini yang kita sebut sebagai yurisdiksi universal. Lalu yang ketiga ada apa? Ada keamanan navigasi. Jadi, hukum laut internasional berkepentingan untuk menjaga jalur perdagangan dunia agar tetap terbuka.
kasus perompakan di Somalia memicu lahirnya berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang memperkuat implementasi UNCLOS di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa hukum laut bukan sekadar teks di atas kertas, tapi alat keamanan global. Lalu, alasan saya untuk tidak memilih dua kasus yang sudah disediakan. Mengapa saya memilih kasus yang ini? Karena kasus Manohara di atas kapal USS Revenant lebih dominan kepada hukum perdata internasional. Terkait kontrak atau hubungan personal, memang ada aspek imunitas kapal perang di sana. Tapi esensinya bukan sekitar wilayah laut. Sedangkan Titanic, meskipun berada di the area, pembahasan lebih spesifik ke arah hukum warisan budaya di bawah air. UNESCO tahun 2001. Oke, jadi kalau alasan saya untuk memilih dua kasus itu yang saya bahas, jika kita bedah lebih dalam lagi, kasus MV Caledonia Sky di Raja Ampat, ada satu prinsip hukum laut dan lingkungan yang sangat krusial, yaitu stretchability atau tanggung jawab yang mutlak. Dalam hukum internasional, ketika terjadi kerusakan lingkungan yang masif di wilayah ZEE, negara pantai tidak perlu lagi membuktikan adanya unsur kesalahan yang rumit dari nahkoda. Cukup dengan adanya bukti kerusakan nyata pada ekosistem terumbu karang, pihak kapal wajib memberikan ganti rugi. Disinilah UNCLOS bekerja sama dengan hukum nasional kita, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Bayangkan pemulihan terumbu karang yang rusak seluas 18.882 meter persegi membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Inilah mengapa yurisdiksi Indonesia di ZEE yang dijamin UNCLOS sangat vital untuk menuntut kompensasi demi keberlangsungan ekologi kita. Lalu yang kedua, dilema yurisdiksi antara piracy dan armed robbery. Ini yang kasus perompakan tadi. Lalu mari kita bahas tentang batasan wilayah pada kasus perompakan. Sering terjadi kekacauan, apakah semua pembajakan kapal disebut piracy atau perompakan? Tidak, menurut UNCLOS itu tidak. Berdasarkan pasal 101 UNCLOS, perompakan hanya terjadi di laut lepas. Jika pembajakan kapal Phillips terjadi di dalam laut teritorial Somalia atau di bawah 12 mil laut, maka secara hukum internasional itu disebut sebagai armed robbery at sea. Mengapa perbedaan ini penting? Karena jika itu armed robbery di wilayah negara lain, negara asing tidak bisa sembarangan masuk untuk melakukan penangkapan tanpa izin. Karena negara tersebut menghormati kedaulatan. Namun, khusus untuk Somalia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi khusus yang mengizinkan kapal perang asing masuk ke perairan teritorial mereka karena pemerintah setempat dianggap unable atau tidak mampu menangani perompak. Ini adalah contoh dinamisnya hukum laut internasional dalam merespons krisis keamanan global. Lalu yang ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai tambahan, kita tidak boleh lupa Indonesia memiliki status spesial dalam UNCLOS 1982, yaitu sebagai negara kepulauan yang diatur dalam bab 4. Kita punya ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Hubungannya dengan kasus-kasus tadi adalah setiap kapal asing yang melintas di perairan kita, baik itu kapal pesiar seperti Caledonia Sky maupun kapal kargo, memiliki hak lintas transit. Namun mereka tetap terikat pada aturan perlindungan negara kita. Status negara kepulauan ini adalah yang menjadi jati diri hukum laut Indonesia. Lalu sebagai penutup dari analisis panjang kita hari ini,
Saya ingin menekankan bahwa laut bukan sekedar kumpulan air yang memisahkan daratan. Laut adalah ruang hidup, jalur urat nadi ekonomi dunia, dan punggung politik internasional yang sangat kompleks. Melalui analisis terhadap kasus MV Caledonian Sky dan perompakan di Somalia, kita belajar bahwa UNCLOS 1982 bukan hanya kumpulan pasal-pasal kaku. Ia adalah instrumen hidup yang menjaga keseimbangan antara kepentingan negara-negara besar dengan perlindungan hak-hak negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa hukum laut, samudera kita akan menjadi medan konflik tanpa akhir. Baik, saya mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita tentang hukum laut internasional yang masuk ke dalam kajian UNCLOS. Saya Muhammad Rafli Rahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.